Bedanya kalau Saudi kan kaya. Perempuan nggak keluar ya makan minum sejahtera lah, suaminya yang keluar. Nah kalau Afghanistan, orang miskin, perempuannya nggak boleh keluar, terus gimana? Begitu Taliban, misalkan sekelompok pemimpinnya misalkan ingin membuka diri, ada perubahan, pasti akan terjadi perpecahan. Dengan janji dia akan moderat, dia janji akan membuka perempuan diberi hak-haknya, itu kan supaya menarik simpati dunia internasional. Ya mudah-mudahan sih tidak bohong atau tidak omong kosong, mudah-mudahan umat Islam atau bangsa Indonesia ini melakukan pemilihan presiden, bupati, wali kota, gubernur, kepala desa dengan pilihan langsung. Itu high cost sekali. Cost finansial dan cost sosial. Puasa itu ditelepon sama sama sahabat bilang gitu. Kalau orang pintar kan nggak perlu. Dianggap orang nakal. Halo Speakers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Said Akil Sirat. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Pak Kiai, ini saya dibesarankan banyak orang nih, termasuk sejumlah tokoh supaya wawancara Pak Kiai ini. Ada sejumlah isu, terutama soal Taliban ini yang sempat singgah berkomunikasi erat dengan PBNU. Tapi saya sebelum masuk Taliban, saya ingin komentar dari Pak Kiai dari PBNU terkait isu Ahmadiyah ini yang kok meletus lagi ya, perusakan masjid di Depok pernah, di Garut, di berbagai wilayah. Nah, sekarang muncul lagi di Kalimantan ini Pak Kiai. Kenapa bisa berulang-ulang ini terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadiyah adalah pengikut seorang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Ya, mendeklarasikan diri atau mengangkat dirinya menjadi nabi pada tahun 1888. Ketika itu di India, di Qadian, ketika masih di bawah jajahan Inggris. Nah, didukung oleh Inggris. Ketika itu sekelompok umat Islam, aktivis Muslim sedang berencana ingin memisahkan diri dari India, yaitu Pakistan itu, Ali Jinnah, Sir Muhammad Iqbal, dan lain-lain. Nah, disitulah kesempatan sekali bagi kolonial Inggris untuk membuat perpecahan di antara umat Islam sendiri. Tapi pada dasarnya memang waktu itu Qadian nih, siapa Abu Rizal Ahmad ini di Qadian mendapat pengikut yang cukup lumayan, cukup banyak. Ringkas cerita, protes di dunia Islam di mana-mana protes, dari Rabitul Alam Islami, dari semua ulama-ulama dunia mengutuk, mengecam pengakuan Nabi tersebut. Karena menurut ajaran agama Islam, prinsip adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad Nabi terakhir, Al-Quran wahyu terakhir. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi, setelah Al-Quran tidak ada wahyu lagi. Kalau ada pun ulama namanya, bukan Nabi. Kalau ada pun ilham, bukan wahyu. Oleh karena itu setelah Pakistan berhasil memisahkan diri dari India, dari negara Islam, Republik Islam Pakistan, Ahmadiyah Lahore cepat-cepat menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukan Nabi, tapi mujaddid, reformis, itu yang ada di Pakistan, agar tidak mendapatkan sanksi dilarang oleh pemerintah Pakistan. Karena itu Ahmadiyah ada dua, yang di Qadian, India sampai sekarang tetap menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi, yang di Lahore mujaddid. Yang di Lahore itu datang ke Indonesia tahun berapa saya lupa, dibawa oleh kakeknya mantan Menteri Perdagangan zaman SBY, Pak Gita Wirawan. Itu kakeknya yang bawa Ahmadiyah Lahore ke Jogja. Sampai sekarang Ahmadiyah Jogja itu madhabnya madhab Lahore, yang menganggap bahwa Mirza Ahmad itu sebagai reformis, bukan Nabi. Kitabnya yang tebal itu namanya At-Tadhkirah, bukan wahyu, ilham. Nah, Ahmadiyah Qadian itu pusatnya di Parung. Itu yang menganggap bahwa Mirza Ahmad adalah Nabi. Tadhkirah ini adalah wahyu. Bukan berarti menandingi Quran, menyempurnakan Al-Quran. Bukan karena menghapus Al-Quran, bukan untuk menghapus Quran. Quran tetap mereka mengimani Quran adalah kitab suci, tapi juga untuk disempurnakan dengan wahyu at-tadhkirah. Nabi Muhammad Nabi, tapi juga disempurnakan dengan Nabi lagi, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Begitu. Nah,
Ya kebanyakan pula umat Islam di Inggris, di Birmingham ya kebanyakan, itu Ahmadiyah. Kebanyakan. Ahmadiyah Qadian itu, yang dari India. Yang di India ya. Ya, maka wali kota London Muslim Ahmadiyah. Dulu dubes Inggris yang di Jakarta, ya Ahmadiyah sebelum sekarang baru saja selesai kemarin itu Ahmadiyah juga. Walhasil ringkas cerita Ahmadiyah di level di kalangan internasional banyak sukses, terutama di bidang bisnis. Banyak sekali orang sukses, kaya-kaya orangnya di level internasional. Nah, menurut kemudian yang dipersisihkan oleh sebagian masyarakat kita, ya, Robito Alamin Islami, asosiasi negara-negara Islam, yaitu yang non politik. Kalau yang politik namanya OKI, yang non politik namanya Robito Alamin Islami, pusatnya di Mekah. Kalau yang OKI pusat di Jeddah, memutuskan bahwa Ahmadiyah dianggap keluar dari Islam. Maka Ahmadiyah tidak boleh pergi haji ke Mekah, kecuali kalau nyolong-nyolong ya. Kalau terang-terangan Ahmadiyah tidak mungkin bisa masuk ke kota Mekah. Keputusan Majelis Ulama Indonesia juga demikian, menganggap Ahmadiyah aliran sesat dan hendaknya dilarang di Indonesia ini. Tapi akhirnya keputusan 3 menteri waktu itu diambil jalan tengah. Yang sudah ada tidak dibubarkan, yang sudah ada diberi hak hidup, diberi hak menjalankan aktivitasnya, tapi dilarang menyebarkan akidahnya. Sikap Nahdlatul Ulama ketika sidang pleno di Hotel Salak Bogor tahun berapa ya? Tahun 8 atau tahun 2007 atau 2008 lah. Memutuskan bahwa tidak mengatakan sesat, Ahmadiyah adalah kelompok Islam yang ditolak oleh masyarakat Islam internasional. Begitu, begitu redaknya. Yang ditolak oleh seluruh umat Islam internasional. Tidak mengatakan sesat. Jadi begini, masalah akidah ini sebenarnya masalah prinsip. Tidak boleh dijadikan topik pembicaraan secara terbuka. Karena sensitif ya. Begitu akidah dibuka, pasti akan terjadi perpecahan. Oleh karena itu menurut saya lebih baik dialognya dialog ukhuwah, dialog persaudaraan, dialog bagaimana membangun persaudaraan hubungan yang baik. Sedikit demi sedikit, kalau mau mereka ajak dialog, sedikit demi sedikit, kita sadarkan mereka, kita arahkan saja kepada seperti Lahore itu, mujaddid lah, seperti Lahore. Bukan Nabi dan bukan wahyu. Dan itu sebetulnya sudah berjalan dengan kalangan PBNU di daerah-daerah semacam itu. Pernah kita coba, bukan saya sendiri, tapi waktu zaman Pak Hashim Muzadi, beberapa pertemuan, tapi rupanya masih belum tuntas. Gus Dur apalagi dulu sering sekali bertemu dengan mereka, tidak pernah bicara teologi, nggak bicara akidah, teologi, bicara persaudaraan. Sama umat Islam harus bersaudara, harus saling toleransi, saling menghormati, saling menghargai. Kalau masalah kekerasan, perusakan, jangankan perusakan, mencaci maki saja, itu jelas larangan Al-Quran, larangan Islam, mencaci maki itu. Apalagi saya merusak, membakar masjidnya, haknya orang lain, dignitinya, harga dirinya, kepercayaannya, tidak boleh. Al-Quran berfirman, Allah berfirman Al-Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kamu jangan sekali-kali mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Nanti mereka mencaci maki Allah. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat, setiap kelompok, setiap bangsa, setiap suku, budayanya masing-masing yang mereka banggakan. Jadi bagi setiap umat ada kebanggaannya sendiri. Agama, bahasa, budaya, seni. Tidak boleh kita mencaci maki. Tidak boleh kita caci maki. Tidak boleh. Harus kita hormati. Hanya masalah akidah ini bagaimana kita membangun jembatan agar dialog yang sangat soft, mencari jalan keluar yang baik. Tidak dengan kekerasan sama sekali. Jauh dari kekerasan. Jadi yang ditentang atau yang dipidanakan ya tingkat perusakannya itu ya, apapun kekerasan, ya. Perusakan, kekerasan, apalagi sampai misalkan melukai, nggak boleh. Sama sekali, apapun alasannya, apapun. Islam melarang kekerasan. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada kekerasan dalam agama. Artinya kalau dibalik, ini bukan Quran ya, saya balik maknanya. La dina fi ikrah. Tidak ada agama dalam kekerasan. Jadi kalau ada orang melakukan kekerasan, bukan agama itu. Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa da'al Islam. Sangat zalim orang yang melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan Islam. Banyak sekali ayatnya itu. Ayatnya banyak sekali. Jadi
kita yang harus terus menenggang rasa, melakukan pendekatan secara dialogis gitu sih ya. Dialog Karena kemanusiaan. prinsip dasarnya tetap memang beda ya secara akidah itu. Yang Qadian ya, yang Qadian sangat Ya, beda, yang sangat Qadian. bertentangan. Tapi kalau Lahore bagaimanapun masih bisa ketemu karena mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad bukan nabi, mujaddid. Soal benar apa enggak itu terserah, tapi kan boleh-boleh saja orang aku begitu. Ya. Orang meyakini boleh-boleh saja. Soal benar apa enggak, mujaddid betul apa enggak, itu masalah lain. Tapi Mungkin ada masyarakat akan sulit membedakan ya kayak mana yang Lahore, mana yang Qadian itu. masyarakat barangkali sulit membedakan. Tapi kalau yang jelas di Jogja Lahore itu, Jogja Lahore. Oke, pakai prinsipnya sudah kita tangkap lah ya. Saya beralih aja ke isu yang lagi hot juga ya, Pak Kiai. Soal Taliban nih, Pak Kiai. Ini kan banyak yang ada yang takut, wah ini akan menginspirasi gitu kan, gerakan-gerakan radikal di tanah air gitu kan. Tapi saya baca-baca ternyata termasuk dari beberapa tokoh, gimana katanya akan ketemunya. PBNU itu udah dari tahun 2010 sudah mendekati dengan Taliban. Dan cenderung memang boleh dibilang ada perubahan katanya dari sisi perjuangan mereka gitu. Sejauh Pak Kiai yang sempat berdialog dengan mereka, memang benar terlihat ada perbedaan dengan Taliban di masa lalu, Pak Kiai. Taliban itu dari kata talib, jamaknya talib, artinya mahasiswa, pelajar. Artinya organisasi itu dibentuk oleh para pelajar, para kelompok intelek. Awal mulanya. Nah, tidak bersenjata berarti ya? Iya. Kemudian Taliban merekrut beberapa anggota, bergabung dengan yang lain, sama-sama mendirikan mujahidin yang berjuang melawan Soviet. Nah, Soviet lari, mulai perpecahan terlihat sekali perpecahan. Ada kelompok Al-Qaeda Hikmatyar, Al-Qaeda bersama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri, itu ketemu dengan seorang tokoh Hikmatyar. Dalam apa? Dalam akidah, yaitu Wahabi. Kalau Taliban bukan Wahabi. Sama seperti NU. Sama seperti NU akidahnya. Yaitu Maturidiyah, Hanafi, madzhab syariahnya, madzhab fikihnya, teologinya Maturidiyah, tarekatnya Naqsyabandiyah di Taliban itu. Nah, ada di kelompok ISIS belakangan. Walhasil di Afghanistan itu terjadi berkelompok-kelompok setelah larinya Soviet. Jadi begitu ditinggal oleh Soviet, tidak semakin bersatu, semakin terjadi perpecahan kontra satu sama lain. Kepentingan politik, kepentingan suku, kepentingan bisnis opium. Ya tidak semua sih, tapi rata-rata lah. Tidak semua. Saya tidak menuduh semua, tidak. Sebagian besar. Itu jelas itu ada kepentingan bisnis opium juga di situ. Nah, terjadi penyerangan Amerika, ya sebentar, Taliban menang, berkuasa ya. Ketika itu ngerinya itu yang kita sayangkan melakukan kekerasan luar biasa. Presiden Najibullah yang digulingkan oleh Taliban itu yang pro-Soviet digantung di kren alat digantung di kren. Itu presidennya itu. Ya Allah. Dan semua pengikutnya dibunuh, dibakar, dihabisin. Dan pernah juga membongkar patung Buddha. Di sana masih ada patung Buddha tinggalan zaman dahulu ya, itu dibongkar. Walhasil itu situs sejarah. Kemudian perempuan tidak boleh keluar dari rumah untuk sekolah, apalagi itu kerja. Sekolah saja tidak boleh. Ini sama seperti Saudi ketika sebelum Raja Faisal. Sebelum tahun 70-an, Raja Faisal, perempuan Saudi dilarang keluar dari rumah. Nggak boleh, sekolah pun nggak boleh. Keluar dari rumah tuh nggak boleh pokoknya. Kecuali ada darurat dengan suaminya, dengan muhrimnya lah. Kesehariannya dalam rumah terus, sistem harim. Itu sistem Saudi. Tapi setelah Raja Faisal membuka Madrasatul Banat, sekolah pendidikan untuk perempuan, khusus perempuan, dipisah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tapi kerja belum boleh. Kecuali sesama perempuan, operasi perempuan boleh.
Tapi sekarang Muhammad bin Salman nih, putra mahkotanya, sudah membuka pintu, perempuan boleh nyupir, perempuan boleh kerja, dan saya kira akan berkembang, perempuan boleh masuk polisi atau masuk pegawai negeri yang bisa. Sudah boleh nonton ke stadion kali ya. Ya, betul. Walaupun tidak nyampur ya, laki-laki sebelah sana, perempuan sini, tapi sudah boleh terbuka. Ini Muhammad bin Salman. Nah, di Afghanistan masih seperti Saudi Arab sebelum Raja Faisal. Iya. Bedanya apa? Bedanya kalau Saudi kan kaya. Perempuan nggak keluar ya makan minum sejahtera lah, suaminya yang keluar. Nah kalau Afghanistan, orang miskin perempuannya nggak boleh keluar, terus gimana? Bahkan sangat keji sekali sanksinya, perempuan yang keluar membuka cadarnya sehingga dilihat oleh orang asing yang bukan mahram, itu disanksi, dicacat, dilukai mukanya supaya tidak cantik gitu loh, apanya di pipinya atau hidungnya atau telinganya dipotong. Apalagi kalau kelihatan berpacaran misalkan langsung dibunuh. Anak kecil pun kadang-kadang yang melawan dibunuh juga ketika Taliban berkuasa. Kemudian, itu pijakannya apa? Itu Islam apa itu kayak begitu? Saya kira lebih kepada tradisi. Bukan Islam tapi lebih pada tradisi. Islam tidak segitu amat. Al-Quran hanya mengatakan tutup aurat. Artinya supaya tidak dibuka, wajah boleh dibuka, dan tidak boleh sekali tidak melarang sama sekali keluar dari rumah. Nggak ada itu. Mazhab apapun tidak se-ekstrem itu ya. Para sahabat perempuan pun bersama-sama Rasulullah membantu peperangan, membantu menjadi palang merah lah ya kalau sekarang, menjadi perawat ketika ada luka dari peperangan. Ada Ummu Qusyariyah, seorang janda yang punya anak, izin pada Rasulullah, minta izin, diberi izin dagang di pasar, diizinkan, namanya Ummu Qusyariyah. Jadi Rasulullah memberi izin pada perempuan dagang di pasar. Darurat ya, sama sekali memang tidak mungkin dia mencari nafkah kalau nggak keluar dari rumah. Nah, Taliban lebih pada tradisi harim itu sudah mendarah daging. Jadi pemahaman Islam yang rigid ini lebih dipengaruhi oleh tradisi yang ada. Jadi awal mulanya demi menjaga harga kehormatan perempuan. Tapi lama-lama justru berbalik, itu melecehkan kepada haknya perempuan. Asal mulanya menjaga kehormatan perempuan, asal mulanya berlebihan kan, terprosok pada mencabut atau merampok hak asasi perempuan. Nah, Amerika datang ketika habis kejadian 11 November. 11 November penyerangan 2001 ya. Itu Amerika datang menyerang Afghanistan, Taliban kalah, di situ ketemu Taliban dengan Al-Qaeda, walaupun akidahnya beda. Tapi ketemu di situ dalam satu perjuangan melawan Amerika. Kepentingan politiknya sama. Iya, ketemu juga dengan ISIS belakangan. Dengan ISIS juga ketemu. Dalam rangka sama-sama anti-Amerika. Hanya bedanya, kalau Taliban tetap produk lokal. Produk lokal tidak dipengaruhi oleh luar negeri siapa-siapa. Itu adalah Taliban. Tapi kalau ISIS jelas kita tahu, dari mana lahirnya, dari Israel lah kira-kira. Kalau Al-Qaeda jelas itu bikinan Amerika itu. Al-Qaeda itu Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri. Tapi kalau Taliban betul-betul dari gerakan dalam negeri. Hanya ketika berada Amerika sama-sama di situ berkompak dalam memusuhi Amerika. Nah, Amerika berkuasa selama 20 tahun dengan dana sekian miliar, melatih tentara Afghanistan yang moderat, 300.000 tentara Afghanistan, presiden ganti. Disitulah kita mencoba ikut serta mendamaikan antar suku yang masih konflik itu. Pertama kali kita adakan tahun 2010 di Hotel Borobudur, Jakarta. Itu sebelum masuk situ Pak Kiai, asbabun nuzulnya gimana itu pendekatannya itu? Kok bisa mereka mau berkomunikasi dengan PBNU? Yang kontak langsung wakil ketua umum, wakilnya saya. Siapa? Pak Asad Ali. Yang dulu wakil kepala BIN. Datanglah mereka dari 7 kelompok. Itu pun begitu saatnya atau begitu jamnya kita bertemu, memanggil mereka satu-satu dari kamar. Itu sulit sekali itu untuk duduk bersama satu meja itu. Tapi berhasil juga semua kumpul di satu meja. Walhasil sudah mulai ada pendekatan dikit-dikit, mulai ada hubungan dikit-dikit. Keputusannya diadakan pertemuan lagi di Kabul. Maka berangkatlah ke Kabul, beberapa pengurus PBNU, saya tidak. Di antara hasil pertemuan itu adalah NU menerima mahasiswi dari Afghanistan untuk belajar di pesantren. Di sini ya di memberikan beasiswa gitu. Iya, kita beri beasiswa. Waktu itu ada 34
kuliah Itu di mulai tahun Universitas berapa tuh Pak Kiai? tahun 2011 lah, 2011 ke 2011. 2012. Oh. Ya. Itu di Universitas Wahid Hasyim, Universitas NU Wahid Hasyim Semarang. Saya nggak tahu sekarang masih apa, sudah pulang semua, saya nggak tahu. Walhasil mereka sudah cerdas. Anak itu cerdas mereka itu. Dalam waktu tidak lama bisa bahasa Indonesia dan pandai bergaul, cerdas sekali, bahasa Inggris bagus, menerima wasatiyah, sikap moderasi dalam Islam seperti NU lah, menerima mereka. Nah, gimana nasibnya mereka pulang dari sini, saya nggak tahu. Nah, ketiga pertemuan lagi di Turki, saya berangkat sendiri. Saya dengan Pak Marsudi Suhud berangkat ke Turki dengan Al-Azhar. NU bekerjasama dengan Al-Azhar Mesir untuk mempertemukan faksi-faksi di yang 7 faksi di Afghanistan. Ya kita ketemu, berdebat seru juga. Di situ ketika saya berbicara hak perempuan berdasarkan kajian penelitian seorang ulama Mesir bahwa hak perempuan itu begini, semua ada haknya lah. Hak perempuan itu semua punya hak pendidikan, hak hidup, hak membeli kekayaan, beli properti, hak dalam politik juga. Itu ada yang marah. Tapi marahnya pakai bahasa Afghanistan, saya nggak paham. Marahnya pakai bahasa Afghanistan, saya nggak paham. Walhasil disitulah terjadi perdebatan yang sangat panas antara saya dengan utusan dari Afghanistan. Begitu perubahan. Saya didukung oleh utusan dari Mesir, saya didukung oleh utusan dari Turki sendiri, bahwa memang Islam itu agama wasatiyah, agama yang moderat, tidak ekstrim, tidak radikal, tidak ekstrim kanan, tidak terlalu kiri liberal, tidak terlalu jumud kanan, tidak. Inilah Islam yang benar, yang dibawakan oleh Nahdlatul Ulama tadi, kata Mesir, kata Turki juga sama. Nah, oleh karena itu kita boleh debat, tapi jangan dengan kepala yang dingin. Walhasil, pada akhirnya kita bersalam-salaman ya, tapi ya belum menghasilkan hasil yang memuaskan. Belum. Itu 2012 ya, Pak Kiai? 2014 ya, 14 ya. Di Turki. Saya datang sendiri itu. Nah, keempat kalinya di Kabul lagi. Saya nggak berangkat. Kalau sudah undang ke Kabul, saya sendiri nggak berangkat. Saya ada Kiai Isom berangkat. Ya masih belum terjadi pemahaman yang betul. Waktu Taliban ke Indonesia, itu kan tamunya Pak Yusuf Kala itu. Tamunya Pak Yusuf Kala itu sebenarnya. Kemudian oleh Pak Yusuf Kala. Sebelum itu kan ada pertemuan yang di Bogor itu, Pak Kiai. Sebelum 2019. Itu barangkali beda. Yang saya terima itu karena itu ada Pakistannya ya kalau yang di Bogor itu. Iya, ada Pakistan. Kalau yang saya terima itu Taliban 11 orang. Yang dipimpin oleh sekarang menang ini Amir Bardar namanya. Amir Bardar. Yang pernah Pak Ghani Baradar itu. Iya, Bardar. Itu amirnya itu. Yang pernah dipenjara Guantanamo 11 tahun. Di Pakistan. 12 tahun lah ya. Semua itu yang datang itu bekas penjara tahanan semua. Tahanan politik semua itu. Nah, itu diarahkan oleh Pak Yusuf Kala agar mampir ke PBNU. Saya sampaikan dulu ketika Indonesia baru merdeka, kita pun ada perdebatan antara model negara apa Indonesia ini. Ketika ada 7 kata syarat Islam, Piagam Jakarta lah ya. Non-Muslim keberatan. Nah, NU setuju 7 kata itu dibuang. Apa? Untuk yang penting mementingkan persatuan dulu. Kuat dulu kita ini. Mapan dulu lah merdeka ini. Baru nanti bicara syariah. Kita bicara dakwah nanti. Kalau di atas negara yang bersatu kuat inilah kita dakwah Islam. Kita bangun pesantren, kita bangun madrasah, kita bangun aktivitas syiar Islam. Di atas negara yang kokoh bersatu. Saya bilang gitu. Nah, Anda ini belum begitu Soviet lari, langsung berbicara model negara apa, langsung senjata yang bicara. Kalau Indonesia dulu begitu merdeka, ada keinginan sebagian negara Islam, ada sebagian negara nasional, sebagian negara alhasil macam-macam keinginan lah. Akhirnya ketemu kita di tengah, kita negara kebangsaan, bukan negara agama, tapi bukan negara sekuler. Ya, pemerintah masih hadir dalam pelayanan agama, melayani haji, umroh, nikah, masih ada pendidikan Islam, pendidikan agama Islam. Pemerintah masih hadir, ada Kementerian Agama, berarti bukan sekuler, tapi juga bukan negara agama. Itulah Pancasila. Saya sampaikan Pancasila. Ya, mereka mendengarkan. Mereka sendiri responnya seperti apa, Pak Kiai, dengan paparan yang disampaikan? Mereka tetap mengatakan kewajiban mereka menegakkan syariat Islam. Saya setuju. Syariat Islam itu ditegakkan, tapi tidak dengan kekerasan, dengan kesadaran. Contoh, ibu-ibu pakai jilbab, bukan karena
dipaksa pakai jilbab. Atau kita kalau ada azan kita sholat setiap waktu lima kali sehari kita sholat, bukan kalau dipaksa. Kita sadar sendiri ada azan kita keikhlasan situ ya. Itu yang kita tuju. Jadi bukan hanya nahi mungkar, tapi juga amar ma'ruf. Kalau NU gitu, bukan hanya nahi mungkar, dengan kekerasan lah, itu, tapi juga amar ma'ruf. Apalagi dakwah bilisanil hal, dakwah dengan perilaku, dengan tindakan. Kalau orang, ya, mohon maaf ya, Islam, jenggot, pakai sorban, pakai gamis, tapi mudah membunuh orang, muridnya kotor, mencaci maki, itu jelas bertentangan dengan agama Islam, bertentangan dengan Islam. Bagaimana seorang ulama yang katanya konon pembela Islam, tapi mencaci maki dengan kata-kata yang kotor, itu di Quran jelas ada banyak ayat Quran yang mengatakan jangan caci maki, jangan melecehkan, jangan tajassus, saling mengintip kesalahan orang lain, jangan menggunjing, ada semua di Quran itu. Masa ulama seperti itu? Oleh karena itu, kalau NU tetap mendahulukan amar ma'ruf, mengajak kebaikan. Amar ma'ruf adalah mengajak kebaikan. Kok ada mungkarot yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam, misalkan ada kompleks pelacuran atau ada pabrik khamar, itu yang kita kritik dan menahi mungkar. Jadi kalau mengajak Islamnya itu kita amar ma'ruf, mangkana amru ma'rufan falyakun bima'rufin. Barang siapa mengajak kebaikan harus dengan jalan yang baik. Nah, Pak Kiai, kalau model Pak Yusuf Kalla kan bilang sepertinya si Taliban saat ini sudah banyak berubah lah. Tapi kalau dari sisi Pak Kiai sendiri, sejauh mana Pak Kiai mempercayai perubahan sikap mental pemikiran mereka itu, Pak Kiai? Saya tidak yakin. Untuk saya pribadi ya, tidak yakin. Karena begitu ada perubahan, pasti ada perpecahan di dalam Taliban sendiri. Begitu ada perubahan, katakanlah sekelompok pemimpinnya ingin moderat, ingin terbuka, pasti akan terjadi peperangan saudara antar Taliban sendiri. Biasa itu. Setiap organisasi radikal, begitu yang sekelompok sedikit ingin membuka sedikit lah, ingin terbuka dikit, terjadi perpecahan. Di mana-mana. Jadi sejak dulu namanya Khawarij itu juga begitu. Begitu orang yang bukan Khawarij, orang yang tidak sependapat dengan mereka kafir, semuanya kafir. Nanti ada kelompok orang ya bukan kafir akidah, kafir nikmah. Pecah itu, bikin sendiri. Ada lagi yang mengatakan semua orang tidak sama pendapatnya boleh dibunuh, sampai istrinya atau perempuannya, anaknya boleh juga dijadikan budak. Ada pendapat tidak sampai istrinya atau anaknya perempuan jadi budak. Pecah. Setiap gerakan radikal yang tertutup mudah sekali pecah. Itu sudah tradisi, itu sudah sunnatullah itu. Maka begitu Taliban, misalkan sekelompok pemimpinnya misalkan ingin membuka diri, ada perubahan, pasti akan terjadi perpecahan. Coba benar apa enggak omongan saya, kita lihat beberapa bulan yang akan datang ini. Kalau sosok Baradar sendiri memang terlihat, dan teman-teman yang datang ke PBNU kemarin 11 orang itu termasuk yang moderat atau ada di antara mereka yang kebanyakan mereka bicara 1 jam itu mencaci maki Amerika aja. Jadi nggak beri kesempatan saya ngomong banyak. Ya saya cuma ngomong sedikit tadi itu. Saya banyak mendengar karena mereka mengeluarkan unek-uneknya, kemarahannya terhadap Amerika. Nah itu aja. Jihad, kita lawan, kafir itu gitu. Jadi saya banyak mendengar. Dan mereka sebenarnya orang-orang pintar, artinya orang berilmu sebenarnya. Orang berilmu, bukan orang bodoh, bukan. Hafal Quran, dan sebagainya lah. Jadi karena dendam dengan Amerika. Jadi saya banyak mendengar, 1 jam itu saya banyak mendengar. Saya hanya menyampaikan sedikit tadi. Ya kan, karena kabar terakhir si Pak Ghani Baradar ini yang kemungkinan akan memimpin pemerintahan gitu kan. Ya. Itu yang 11 tahun di Guantanamo itu. Iya. Itu secara pribadi sendiri, sosoknya dia seperti apa sih, Pak Kiai? Kalau di luar bicara mencela itu ramah. Di luar, artinya bahasa-bahasa kita ramah sekali ya. Sikapnya ramah sekali, bukan sombong gitu, enggak. Ramah sikapnya. Assalamualaikum, apa kabar? Ramah sekali, halus sekali. Santun begitu bicara khitah perjuangannya, program perjuangannya, baru berapi-api. Dan 1 jam itu barangkali 50 menit itu isinya mencaci maki Amerika aja. Nah, PKI sebelum mereka datang ke Jakarta 2019 itu kan PBNU berkali-kali berkomunikasi. Itu ya 4 kali itu. Selain juga memberikan beasiswa untuk para pelajar untuk berkuliah di Indonesia, itu katanya mau ikut membantu pembentukan semacam
NU cabang Afghanistan. Ini akurasinya seperti apa nih? NU cabang Ada, Afghanistan. memang ya. Beberapa Memang ulama itu. Sunni, beberapa ulama tertarik dengan NU, yaitu ingin membentuk NU Afghanistan. Ya, Afghanistan sudah berdiri. Nahdlatul Ulama. Hanya simbolnya bintangnya 5, tidak 9. Kita bintang 9 kan Wali Songo nih, Wali Songo. Ya. Di sana bintangnya 5. Tapi prinsip-prinsipnya, mabadiknya sama seperti kita, itu Ahlussunnah Jamaah. Kalau masalah akidah syariah sama dengan NU, sama. Dalam fikih kalau kita kebanyakan Syafi'i, di sana Hanafi, sama-sama di sunnah. Kita di sini Asy'ari, sana Maturidi, sama akidah di sunnah itu. Tasawuf juga tasawuf. Kita enggak ada Naqsabandiyah. Di sini Naqsabandiyah juga ada di sini. Di kita ini banyak juga Naqsabandiyah. Sama. Gerakannya yang kita enggak sama. Cara perjuangannya yang kita enggak sama. Memang kalau Hanafi itu relatif keras ya Pak Kiai? Enggak. Tidak juga. Enggak. Jadi bukan karena madhabnya keras itu. Karakternya itu. Sudah seperti itu. Hanafi kan, Syria juga Hanafi. Kalau Irak juga ada Hanafi, ada Hambali. Masalah madhab enggak menjadikan umat Islam radikal, tidak. Pemahaman radikal itu pemahaman dari Wahabi asal mulanya. Tapi gerakannya itulah yang diikuti oleh beberapa kelompok dalam katanya memurnikan ajaran Islam, menegakkan syariat Islam, itu alasannya. Karena kalau kemarin perbincangan dengan Pak Hamid, yang datang di Borobudur tadi ada seorang namanya Burhanuddin. Burhanuddin pulang dari Borobudur meninggal, gugur di bom, kena bom. 1 minggu apa setengah bulan, 2 minggu pulang dari Jakarta. Di Kabul, pulang dari Jakarta. Jadi keras sekali. Ini kan katanya perbedaan Taliban dengan pemerintah yang belum ketemu antara ingin memaksakan supaya mazhab Hanafi masuk ke dalam konstitusi negara. Sehingga saya bayangkan, jangan-jangan Hanafi ini memang termasuk mazhab yang keras gitu. Bukan. Karena melihat karakter Taliban. Enggak. Hanafi juga nasional. Yang keras itu Hambali. Mazhab yang keras itu Hambali. Kalau Hanafi rasional. Jadi bukan karena mazhabnya lah. Mereka yang memperjuangkan syariat Islam menjadi konstitusi negara Afghanistan sebagai Emirat Islam Afghanistan. Oke. Nah, Pak Kiai, ketika mereka menduduki atau menguasai Kabul dan beberapa kota Afghanistan, kan juru bicaranya menjanjikan ya kami akan menghormati hak asasi manusia, melindungi kaum perempuan. Nah, sejauh mana janji-janji itu bisa dipegang tuh Pak Kiai? Kalau Pak Kiai feelingnya Pak Kiai? Ya kalau nggak ngomong gitu, siapa yang dukung dunia internasional? Kalau tidak ngomong seperti itu, siapa yang akan dukung dunia internasional ini? Supaya mendapat pengakuan dunia internasional harus ngomong begitu dong. Soal nanti seperti apa ya kita lihat. Kita lihat tadi. Dan jelas mereka juga ingin dukungan internasional. Sekarang baru Cina yang mendukung. Cina atau Rusia? Rusia, ya. Negara-negara Arab masih diam semuanya. Negara Islam masih diam. Masih wait and see lah. Artinya dengan janji dia akan moderat, dia janji akan membuka perempuan diberi hak-haknya, itu kan supaya menarik simpati dunia internasional. Ya mudah-mudahan sih tidak bohong atau tidak omong kosong, mudah-mudahan. Ya karena kita tahu mereka kan anti musik juga ya. Ada kabar kan seminggu lalu ada penyanyi yang katanya dibantai malah. Ya itu pemahaman yang sempit seperti itu. Musik itu haram, tapi membunuh tidak haram. Ya musik haram, tapi yang membunuh nggak haram. Oke, saya mau beralih ke isu lain ya. Ini kan PBNU selain menerima Taliban, beberapa waktu lalu menerima pimpinan MPR terkait amandemen katanya Pak Kiai. Iya. Sempat disampaikan PBNU ingin agar pemilihan presiden khususnya itu dikembalikan ke MPR. Apa argumentasinya Pak Kiai? Karena ada yang mengkritik loh, ini mau balik lagi ke Orde Baru apa katanya gitu kan? Itu keputusan Musyawarah Ulama Nasional, Musyawarah Nasional Ulama di Kempek, Pesan Kempek Cirebon tahun 2013 ya, kita Presiden SBY masih SBY. Dihadiri para menteri-menteri juga Pak hadir semuanya. Waktu itu Pak Nuh, Pak Surya Dharma Ali, Pak Jan Farid, Pak Muhaimin, menteri semua itu waktu itu hadir semuanya. Kita mengusulkan melihat menimbang kenyataannya high cost. Di samping cost duit, cost uang, cost finansial, juga cost sosial. Risikonya sangat tinggi sekali. Umat Islam atau bangsa Indonesia ini melakukan pemilihan presiden, bupati, wali kota, gubernur, kepala desa dengan pilihan langsung. Itu high cost sekali. Cost finansial dan cost sosial.
Melihat dari itu, para ulama loh ya, bukan kami kalau saya dari Tanfidah, ini para ulama jajaran Suriah ini. Waktu itu pimpinannya kayak Sahal Mahfud, kayak Bisri Mustafa, kalau saya namanya Tanfidah, eksekutif. Itu memutuskan kepada presiden, kepada pemerintah agar pilihan presiden, pilihan bupati, wali kota, gubernur kembalikan ke DPR lagi, majelis musyawarah lagi. Begitu pula ada keputusan yang sangat radikal, selama pajak itu dikorupsi, maka warga NU tidak usah bayar pajak, tidak wajib bayar pajak. Ketika Gayus, waktu itu di Gayus, Gayus Lumbun gitu ya. Gayus Tambunan. Gayus Tambunan. Tahun waktu itu. Itu terbuka melakukan diklaim pembangkangan untuk bayar pajak. Terbuka. Kiai-kiai ngomongkan tidak ada kepentingan apa-apa. Bukan politik. Bukan ingin menggoyang pemerintah, tidak ada agenda ingin menggoyang pemerintah yang sah, nggak ada. Hasil musyawarah, hasil diskusi berdasarkan kitab kuning, kajian kitab kuning bersama-sama dikaji, keputusan seperti itu. Itu yang paling menggemparkan, yang paling fenomenal di dua keputusan itu. Usulkan pilihan presiden, bupati, wali kota, gubernur dikembalikan ke DPR, DPRD, dan selagi pajak dikorupsi, maka warga NU tidak usah bayar pajak. Itu bukan keputusan politik, bukan keputusan politik. Itu kajian dari hasil kajian kitab kuning, musyawarah diskusi bersama-sama ulama di antara. Cuma itu kemudian disampaikan kembali waktu pimpinan MPR yang sekarang beraudiensi. Waktu bertamu Pak Bamsud ke PBNU, saya menyampaikan, saya tunjukkan keputusannya. Ini sekedar masukan. Tapi tidak sampai berbicara tentang presiden 3 periode atau enggak sampai bicara ke situ, belum ada isu itu. Ya. Tapi Pak Kiai sendiri gimana ngelihat perkembangan lo, kok sekarang nambah lagi nih presiden 3 periode atau diperpanjang 2-3 tahun macam itu? Itu urusan MPR. Udah menolak ya. Urusan MPR, urusan partai politik itu kan bukan prinsip. Menurut saya bukan prinsip, bukan prinsip itu. Bagi fikih Islam bukan prinsip mau 2 periode, 3 periode. Yang penting adil, jujur, amanah, pro rakyat, itu yang penting. 2 periode, 3 periode itu nggak penting. Terserah itu kesepakatan partai politik. Oke, sedikit saya mau mendalami soal mengembalikan pemilihan presiden dan kepala daerah ke MPR dan DPRD. Ini justru bukannya malah selain setback juga ya nanti akan orang-orang yang punya duit aja nih yang kepilih. Karena kalau langsung kan dia butuh modal banyak. Tapi kalau cuma lewat MPR berapa sih 700 orang? Misalnya 1 orang 1 miliar cuma butuh 700 miliar katanya gitu. Pemilihan langsung juga pemilihan langsung juga menghabiskan uang banyak. Siapa yang bilang nggak menghabiskan uang banyak? Iya, lebih banyak, artinya akan lebih memberatkan untuk si calon untuk main-main. Artinya dia harus menggalang dana lebih banyak gitu. Sama saja yang pilih langsung atau tidak langsung juga menggalang dana dari para sponsor, dari para bos-bos. Kita semua tahu lah, kita semua ngerti lah. Sama saja baik itu DPR maupun langsung habisnya sama. Bahkan yang langsung lebih besar. Yang paling langsung lebih besar habisnya jelas berlipat-lipat lebih besar. Di samping juga high cost sosial ya. Dipilih langsung itu juga demokrasi. Sebenarnya demokrasi lah. Bagaimanapun anggota MPR DPR itu juga mewakili suara rakyat. Jadi itu demokrasi juga. Maka memang ada beberapa sesepuh ya Pak, baik di TNI maupun tokoh masyarakat kita, bahwa kalau dipilih oleh MPR artinya perwakilan itu lebih klop, lebih sejalan dengan Pancasila pasal 4. Iya. Sila keempat itu, betul. Tapi sejauh ini PBNU belum ada diajak gerakan-gerakan lagi untuk memantapkan amandemen segera dilakukan. Secara formal belum. Atau sampai sekarang tidak ada. Nah, kalau informal, saya ketemu dengan Pak Bamsud, bincang-bincang, ya. Ketemu Pak Airlangga, bincang-bincang itu, ya. Tapi informal, secara pribadi saja. Secara informal, atas nama PBNU, atas nama MPR, kita diskusi belum. Setuju dilakukan tahun ini atau nunggu pandemi berakhir? Ya, insya Allah berakhir. Insya Allah pandemi segera berakhir, dan kita segera kembali normal lagi lah. Ya, kalau sudah normal, kan kita bisa komunikasi langsung, kita lebih mantap daripada sekarang lewat Zoom atau lebih terbuka. Waktu saya ketemu Pak Airlangga, Pak Bamsud juga langsung kok, hanya bertiga tapi. Oke, terima kasih banyak sama-sama atas waktunya sudah berbagi
pengetahuan, berbagi pengalaman. Salam sehat Pak Kiai. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.